Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Novita Nurul Husna dan rekan saya Esa Nurholipah. Kami dari kelompok 5 akan mereview film Imperfect dari sudut pandang psikologi perkembangan fisik di masa dewasa awal. Jadi tokoh utama dalam film ini adalah Rara, perempuan dengan usia 28 tahun yang sedang berada di fase masa dewasa awal. Berikut analisa selengkapnya. Yang pertama ada kondisi kesehatan dan kebugaran. Menurut Dolinoy and Giltrell tahun 2008, kesehatan individu kolegen, tetapi faktor lingkungan juga mempengaruhi, seperti apa yang dimakan, bagaimana waktu tidurnya, seperti apa keaktifan fisik mereka, apakah mereka merokok dan mengonsumsi miras atau obat-obatan terlarang. Itu semua berkontribusi besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Yang pertama ini ada pola makan dan gizi. Apa yang individu makan berdampak pada bagaimana mereka terlihat, bagaimana perasaan mereka. Dalam film diperlihatkan bahwa Rara sejak kecil terbiasa mengonsumsi makanan seperti coklat dalam porsi yang banyak, dan itu terus berlanjut hingga dewasa. Namun setelah Rara memutuskan untuk diet, ia mengubah pola makannya yang terbiasa mengonsumsi bubur di pagi hari menjadi makanan sehat seperti apel dan jus. Selanjutnya ada obesitas atau kelebihan berat badan. Sehingga akibat pola makan Rara yang tidak sehat, dirinya mengalami obesitas saat sudah dewasa. Penyebab obesitas dapat dikarenakan sering mengkonsumsi cemilan dan nantinya dapat mengarah ke depresi. Itu menurut teori Markowitz dan kawan-kawan. Selama masih dalam kondisi tubuh yang gemuk, tidak terjadi masalah kesehatan pada Rara. Namun setelah Rara melakukan diet ketat, tak lamanya menurun, harus dilarikan ke dokter. Dan setelah diperiksa, tekanan darahnya rendah dan terdapat gangguan menstruasi yang tidak teratur. Selanjutnya, tidur. Menurut Bernard dan kawan-kawan, masa usia 20 dan 30 tahun adalah masa yang sibuk sehingga individu di masa dewasa awal tidak cukup memiliki waktu tidur dan tak jarang mengalami insomnia. Hal ini sesuai dengan kondisi Rara dalam film, di mana ia sering bangun kesiangan, menunjukkan bahwa kualitas tidurnya kurang baik. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Pada umumnya, orang dewasa usia 18-64 tahun seharusnya terlibat dalam olahraga yang intensif untuk menjaga kesehatan. Pada tokoh utama film Imperfect yaitu Rara, ia mulai aktif melatih fisiknya dengan rutin berolahraga setelah mengikuti program diet karena sebelumnya jarang melatih fisik tubuhnya. Yang terakhir ada stres. Setelah Rara berubah penampilannya menjadi lebih kurus, namun itu tidak membuat perubahan dalam hidupnya. Merasakan stres dan mengalihkannya dengan meminum wine bersama teman-temannya. Ini sesuai dengan teori White di tahun 2006 yang menyebut stres mengarahkan individu dewasa untuk terlibat dalam perilaku beresiko seperti minum-minum untuk meredakan stres tersebut. Selanjutnya, ada poin kedua yaitu hubungan dan kesehatan. Menurut Cohen, pada tahun 2004, hubungan sosial tampaknya merupakan hal utama yang menentukan kesehatan dan kesejahteraan. Namun dalam film, integrasi sosial pada diri Rara kurang aktif. Ia hanya memiliki hubungan sosial yang terbatas. Di lingkungan kerjanya pun kurang mendapatkan dukungan sosial karena fisiknya yang berbeda. Poin ketiga ada masalah kesehatan mental berupa depresi. Skullenberg dan Zaret di tahun 2006 mengungkapkan pada usia 15-22 tahun, kejadian depresi meningkat secara bertahap. Sindrom depresi ditandai dengan periode kesedihan yang diikuti dengan gejala menangis, merasa tidak berharga, dan putus asa. Depresi oleh Rara setelah ia lelah menjalani kehidupan yang memaksanya untuk tampil sempurna dan kurus. Rara merasa tak bahagia dan sebagai bentuk depresinya, ia alihkan dengan memakan makanan dalam porsi banyak. Selanjutnya ada pertumbuhan kognitif di dunia kerja. Beberapa peneliti seperti Kohn pada tahun 2010 mengatakan individu tampaknya berkembang dalam kerja yang menantang. Teori tersebut didukung juga oleh Luciana dalam penelitiannya terhadap bagian-bagian otak di 2010.
menemukan adanya perkembangan besar di lobus frontalis yang terjadi saat membantu individu mengatasi tugas pekerjaan dengan baik. Pertumbuhan kognitif ini juga turut dialami Rara dalam film. Dengan kepintarannya, ia mampu berperan sebagai guru pengajar bagi anak-anak di lingkungan kumuh, menjadi manajer di tempat kerjanya karena mempunyai ide-ide yang membuat atasannya terkesan. Yang terakhir, ada kecerdasan emosional dan kognitif. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional merupakan istilah yang digunakan Salovey dan Meyer untuk kemampuan individu dalam memahami dan mengatur emosi. Semula saat masih obesitas, Rara memiliki emosional yang positif, selalu ceria. Namun saat memaksakan diri menjalani penampilannya yang kurus dan ditambah tekanan dari pekerjaan membuatnya tak stabil dalam mengendalikan emosinya, menyebabkan ia berselisih dengan adiknya, temannya, maupun pacarnya. Dan setelah menerima rasa insecurity terhadap penampilannya, ia kembali gemuk. Rara sudah cerdas dan mampu mengelola emosi menjadi lebih positif. Selanjutnya ada pemikiran pasca formal. Ini merupakan tipe kematangan berpikir yang bergantung pada pengalaman subjektif serta intuisi, ditandai dengan pemikiran fleksibel, terbuka, dan adaptif. Pada akhir adegan film, Rara berhasil sukses dalam tempat kerjanya, mengadakan pameran seni dengan konsep insecurity. Hal tersebut didukung oleh pemikiran pasca formalnya. Ia mengandalkan pengalaman karena pernah merasa tak pede dengan penampilannya yang gemuk. Melalui pameran seni itu, ia mengajak untuk orang-orang agar berdamai dengan bentuk insekuritas dalam diri mereka tanpa perlu menutup-nutupinya. Baiklah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya bernama. Baik, terima kasih. Saya Esa Nurholipah akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai perkembangan psikososial di masa dewasa awal. Perkembangan identitas. Pemusatan kembali merupakan proses yang mendasari peralihan ke identitas individu dewasa. Rara dalam film secara bertahap mengikuti fase ini di mana ia di tahap pertama masih tinggal dengan orang tuanya, namun di tahap kedua ia berkembang karena memiliki pekerjaan. Dan Rara pun menuju tahap 3 karena ia belum matang, masih perlahan-lahan untuk berkomitmen pada karir dan pasangannya. Lalu ada eksplorasi identitas untuk mencapai kenyamanan identitas. Individu harus mau memahami diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial untuk memiliki pandangan yang positif dari mayoritas tempat individu tinggal. Lalu ada eksplorasi identitas ini terjadi pada sosok Rara yang awalnya cuek dengan penampilan, namun karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan pegawainya berpenampilan menarik, ia pun merubah dirinya untuk menjadi lebih kurus agar mendapatkan penerimaan dalam lingkungan sekitarnya. Lalu ada model tahap normatif, intimasi vs isolasi. Dalam tahap perkembangan psikososial, menurut Erikson, individu dewasa awal mengembangkan rasa intimasi yang lebih kuat dengan individu lain, juga memerlukan beberapa isolasi untuk merefleksikan kehidupan mereka. Peran Rara, ia mampu membangun intimasi dengan keluarga, pacar, dan temannya di seusianya. Rara juga sempat mengalami tahap isolasi saat perubahan dalam hidupnya yang baru sebagai sosok yang menjaga bentuk tubuh, itu membuatnya tidak sejahtera secara mental. Lalu ada model sifat, neurotisme yang mengindikasikan ketidakstabilan emosi, kecemasan, dan kerentanan. Rara mengalaminya saat ia menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan rasa insecurity, menjadi cemas akan penampilan fisik, dan selalu memperhatikannya. Lalu ada kehati-hatian. Individu yang berhati-hati adalah patuh, penuh pertimbangan. Sifat ini terlihat pada Rara saat sedang berada di kantin tempat kerjanya. Ia dengan hati-hati menanyakan pada sesama pegawai untuk izin menempati kursi yang kosong. Lalu ada ekstraversi, meliputi aspek kehangatan, suka bergaul, emosi yang positif. Ketika Rara terbuka dan berdamai dengan rasa insecurity-nya, ia selalu terbuka pada orang di sekelilingnya, seperti saling menyuarakan keluh kesahnya dengan adik atau pacarnya. Lalu ada keramahan. Individu yang ramah adalah mereka yang dapat dipercaya, sederhana. Sifat ini juga dimiliki Rara karena ia bersikap ramah pada orang sekitar seperti ramah pada anak-anak yang diajarkan olehnya tanpa memandang status ekonomi yang berbeda. Lalu ada keterbukaan terhadap pengalaman.
Ketika individu mau mencoba ide-ide baru, seperti halnya cara ia menjadikan pengalamannya pernah menjalani kehidupan penuh dengan insecurity untuk terbuka terhadap ide baru melalui diadakan pameran seni dengan konsep insecurity. Lalu ada model tipologis. Individu dengan ego resilient memiliki penyesuaian diri yang baik, percaya diri, mandiri, dan fokus pada tugas-tugas. Rara memiliki ego resilient yang baik karena pada adegan di samping, meskipun teman ibunya mengolok penampilannya yang bertubuh gemuk, Rara tidak terpancing emosinya. Lalu ada persahabatan cinta. Beberapa persahabatan menurut Hartub dan Stephen sangat dekat dan suportif di dewasa awal, meski konflik sering muncul. Status peralihan individu dewasa awal juga diasosiasikan oleh Bari dan kawan-kawan dengan perasaan yang kuat akan cinta kepada pasangan, penghargaan, afeksi, dan dukungan emosi dalam hubungan romantis. Sejak awal hingga akhir, film ini diperlihatkan Rara yang mengalami lika-liku dengan sahabat dan pacarnya terjadi konflik dan dukungan secara bergantian sebagai fase bagi dirinya di masa dewasa awal. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.